Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwah wa akhwat rahimakumullah, alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan yang diberikan kepada kita semua, kita bisa hadir bersama-sama pada ngopi bareng IKADI hari ini. Tentunya yang kita pelajari ini sedikit demi sedikit, satu hadis demi satu hadis, tapi kita berharap bahwa yang sedikit ini kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena tidak ada tujuan apapun dari ilmu yang kita dapatkan, kecuali hanya untuk diamalkan. Diamalkan untuk diri kita sendiri, dan diamalkan dalam bentuk mengajarkannya kepada orang lain. Maka semoga yang kita pelajari bersama sudah beberapa minggu ini, hampir mungkin sekitar 2 bulan atau lebih, kita bisa lakukan, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita membahas hadis yang kelima dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis kelima ini adalah hadis yang cukup pendek sebenarnya, mudah dihafal. Tapi ini hadis yang sangat penting ya, sangat penting karena berhubungan dengan diterima dan tidak diterimanya amalan kita sebagai seorang hamba. Amalan kita dalam melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis mengenai larangan melakukan bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, share-nya hilang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Man ahdatha, barang siapa yang mengada-ngadakan hal yang baru. Ahdatha dari kata hadatha, hadatha. Fi'il sulasinya hadatha, ahdatha rubai. Hadatha itu artinya hal yang baru. Kalau ahdatha berarti membuat hal yang baru. Barang siapa yang membuat hal yang baru fi amrina hadza, dalam urusan kita ini, urusan kita ditafsirkan oleh para ulama sebagai agama Islam. Jadi barang siapa yang mengadakan hal yang baru dalam agama Islam, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama Islam itu, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga imam-imam hadis yang lain. Tentunya Imam Nawawi, kalau hadis itu ada di Bukhari Muslim, biasanya beliau mencukupkan dengan menyebut Bukhari Muslim. Walaupun sebenarnya hadis itu diriwayatkan oleh imam-imam hadis yang lain. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam satu riwayat Imam Muslim, salah satu riwayat Imam Muslim. Jadi Imam Muslim ini seringkali dalam Sahih Muslim itu menyebutkan beberapa perbedaan riwayat. Ini diantara salah satu kekhususan dari Sahih Muslim dibandingkan dengan Sahih Bukhari. Imam Bukhari biasanya hanya mengambil riwayat yang sesuai dengan apa yang beliau inginkan untuk dijadikan sebagai dalil di situ.
Karena Bukhari itu selalu menjelaskan pendapatnya dalam bentuk judul. Judul bab itu adalah pendapat beliau. Nah, pendapat itu akan didukung dengan hadis-hadis yang beliau masukkan, yang beliau sebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Dan beliau akan memilih hadis yang paling sesuai atau riwayat yang paling sesuai dengan apa yang beliau inginkan itu. Sedangkan Sahih Muslim, Imam Muslim agak berbeda. Imam Muslim di antara kekhususannya adalah beliau mengumpulkan beberapa jalur periwayatan yang berbeda dalam satu tempat yang sama. Jadi misalnya tentang niat ini, dia akan menyebutkan beberapa jalur periwayatan dengan beberapa perbedaan sanad maupun matan. Jadi kalau ada perbedaan redaksi, beliau akan sebutkan di situ. Nah ini eh, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya untuk Muslim, akhirnya kita akan tahu, oh ternyata ada riwayat yang lain yang bunyinya agak berbeda, begitu. Seperti dalam hadis yang kita bahas ini, di riwayat yang lain Muslim mengatakan redaksinya adalah berbunyi Rasulullah bersabda, "Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, sebuah perbuatan laisa alaihi amruna yang bukan bagian dari urusan kita, yaitu bukan bagian dari Islam, fahuwa raddun, maka itu tertolak." Jadi kalau dalam riwayat yang pertama, barang siapa yang mengada-ngadakan hal yang baru dalam agama, maka tertolak. Di riwayat yang kedua, barang siapa yang mengamalkan amalan yang baru, yang bukan bagian dari agama, maka tertolak. Sebenarnya agak mirip ya, tetapi tentunya riwayat yang pertama ini lebih lebih baik sebenarnya, lebih baik karena dia lebih lebih mencakup lebih luas, jangkauannya lebih luas. Mengada-ngadakan dengan berbuat ini, kalau berbuat seakan-akan hanya mengamalkan ya, bisa jadi bukan dia yang membuat. Tapi kalau ini baik dia membuat sendiri ataupun ikut orang lain, yang jelas dia ada hal yang baru di situ. Baik, para ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis utama dalam masalah bid'ah. Maka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Walaupun tentunya ada beberapa hadis yang lain yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah bid'ah ini dan juga ada ayat-ayat Al-Quran yang lain. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang membuat atau mengadakan hal yang baru dalam masalah agama yang bukan merupakan bagian dari agama Islam itu, maka hal itu tertolak. Sedangkan orang yang menghidupkan sunnah yang dilupakan itu bukan bid'ah. Sunnah yang dilupakan artinya Rasulullah pernah mengajarkan, tapi kemudian orang tidak melakukannya. Banyak yang meninggalkannya. Kemudian dia menghidupkan kembali. Maka dia tidak tertolak, justru akan mendapatkan pahala. Itu seperti dalam sabda Rasulullah, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha mim ba'dihi," atau dalam riwayat yang lain ba'dahu min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang mengajarkan dalam Islam sebuah sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya tersebut. Dan sebaliknya. Ternyata dimaksud di sini bukan membuat bid'ah ya, bukan membuat amalan yang baru, tapi lebih kepada menghidupkan sunnah yang dilupakan atau kalau dalam pemahaman yang lain, mencontohkan hal yang baru, tetapi dia bukan yang merupakan bid'ah. Hal yang baru, kebaikan yang baru, ya kebaikan yang baru itu misalnya dalam bentuk muamalah kita sehari-hari kan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Orang misalnya eh, membuat sekolah misalnya di tempat itu nggak ada orang yang membuat sekolah. Kemudian dia memulai dengan membuat sekolah. Itu kan hal yang baru karena dalam dalam zaman Rasulullah nggak ada sekolah juga, ya kan? Kalau kita bikin sekolah, artinya kita bikin hal yang baru dalam masalah agama, tetapi itu adalah hal yang baik. eh ayat yang ayat dan hadis yang lain ini sebelum kita membahas mengenai makna bid'ah Bapak Ibu sekalian, ayat dan hadis yang lain yang bisa dijadikan sebagai dalil mengenai larangan bid'ah atau
ancaman terhadap orang melakukan bid'ah adalah misalnya dalam Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian yaitu Islam. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian wa raditu lakumul Islam madinan, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Allah juga berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad, wahai Muhammad, katakan, jika kalian mencintai Allah, maka satu-satunya hal yang bisa dilakukan untuk merealisasikan cinta itu adalah fattabi'uni, ikutilah aku, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Ini perintah untuk mengikuti Rasulullah dan tidak membuat hal yang baru dalam beragama, dalam agama. Hadis yang lain, yang hadis yang panjang ini juga ada dalam Arba'in Nawawiyah, nanti di akhir-akhir, di agak pertengahan atau akhir. Rasulullah bersabda, Usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ah. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan taat dan mendengar kepada pemimpin, wa in abdan habasyian, walaupun pemimpin itu seorang hamba sahaya berkulit hitam dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku, maksudnya dia akan mempunyai umur panjang, maka dia akan melihat banyak perbedaan. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian tetap dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah para khulafa yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, para khulafa maksudnya adalah khulafa yang empat itu, khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha, peganglah dengan erat, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Ini untuk menguatkan mengenai perintah untuk memegang dengan erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena semua yang baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mana hadis di atas tadi, hadis Aisyah ini cukup jelas maknanya secara tekstual, yaitu larangan mengadakan hal yang baru dalam masalah agama. Dan bahwa segala hal yang baru dalam agama itu tertolak, termasuk bid'ah yang sesat. Yang tadi disebut dalam hadis yang terakhir tadi saya baca adalah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Tetapi yang masih menjadi perdebatan Bapak dan Ibu sekalian adalah mengenai substansi bid'ah itu sendiri. Karena begini, kalau kita memahami hadis yang tadi mengatakan bahwa semua yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah, semua yang baru ini apa? Karena kalau kita bicara secara logika, Rasulullah hidup 1446 tahun yang lalu. Lebih dari hampir 100.500 tahun yang lalu. Dalam proses yang panjang itu sampai kepada kita sekarang berislam, tentu banyak hal yang terjadi, banyak hal-hal baru yang terjadi dalam perkembangan sejarah manusia. Ilmu pengetahuan berkembang, kemudian ada alat-alat baru yang ditemukan, ada cara baru dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang itu akan kemudian pasti akan bersinggungan dengan syariat. Ya kita kasih contoh yang paling mudah misalnya. Rasulullah dulu ketika sholat Jumat, khutbah, Rasulullah tidak pernah memakai pengeras suara. Khutbah itu kan bagian dari agama ya. Khutbah adalah bagian dari agama, syariat. Sholat Jumat itu bagian dari agama. Dulu Rasulullah tidak memakai pengeras suara. Nah sekarang kita memakai pengeras suara kalau ditemukan alat namanya pengeras suara. Apakah ini termasuk urusan agama yang dilarang dalam hadis itu? Yang dilarang dalam man ahdatsa fi amrina hadza. Apakah termasuk membuat hal yang baru dalam amrina hadza? Dalam urusan agama? Ya barangkali kita semua sekarang bisa menjawab mengatakan ya tidaklah. Oke, kalau tidak sekarang pertanyaannya adalah lalu batasannya apa? Begitu. Batasannya apa? Ini disebut
urusan agama atau tidak urusan agama, ini boleh, ini tidak boleh. Karena tadi kita sepakat bahwa itu adalah urusan agama. Khutbah adalah urusan agama. Masjid misalnya. Dulu Rasulullah tidak pernah memakai karpet sholatnya. Rasulullah bahkan sholat pakai sendal karena alasnya tanah. Nggak ada karpet, nggak ada, tidak ada keramik. Nah sekarang kita pakai keramik, pakai karpet, karpet tuh dikasih minyak wangi misalnya, dibersihkan tiap hari, pakai vacuum cleaner. Apakah itu termasuk dalam hal yang baru dalam masalah agama? Masjid itu kan urusan agama. Sekarang kita belajar di perguruan tinggi dengan kurikulum yang rumit, yang ada SKS, yang ada capaian mata kuliah dan seterusnya. Ini belajarkan urusan agama, talabul ilmi. Apakah termasuk dalam urusan agama yang dilarang? Jadi sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu di- diteliti ulang bagaimana kita memaknai bid'ah ini ya. Jadi apa batasan-batasannya dan kenapa ini menjadi bid'ah yang tercela, menjadi hal baru yang dianggap tercela, yang ini tidak begitu. Apa batasannya? Kemudian juga ada pertanyaan apakah ada bid'ah yang baik, bid'ah hasanah? Adakah bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat? Ataukah semua bid'ah itu dolalah? Bagaimana dengan hal-hal yang sekarang kita banyak lakukan oleh kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin melakukan peringatan Maulid, Nuzulul Quran, dan lain-lain. Bahkan membuat pengajian rutin seperti kita ini sekarang, membuat kajian online pagi. Rasulullah nggak pernah tuh bikin kajian rutin setiap Sabtu pagi. Apalagi kita pakai Zoom lagi. Bisa sambil layah-layah di rumah. Apakah boleh apa tidak? Apakah bid'ah apa bukan? Simbol-simbol modernisasi seperti kemajuan teknologi, bangunan, infrastruktur, bentuk masjid yang sangat indah, yang menggunakan berbagai teknologi modern seperti di Mekah, Bapak Ibu sekalian. Kalau jenengan tahu, ya, di bawah Masjid Nabawi, di bawahnya, kita kan di lantai itu kan seperti sudah lantai atas, ya. Sudah lantai dasar itu ya. Padahal di bawahnya itu masih ada ada ruangannya. Seluas dengan ruangan masjid itu semua ada semacam masyarakat sendiri yang tinggal di bawah itu adalah orang-orang yang bekerja. Ada mobil yang lewat, ada karena itu luas sekali kan, mobil seperti mobil golf itu yang bisa dipakai ya. Kemudian ruang untuk mengontrol CCTV semua jadi semua sudut di Masjid Nabawi itu ada CCTV-nya. Untuk pengeras suaranya, untuk AC-nya, untuk alat-alat yang digunakan untuk kebersihannya, semua taruh di bawah itu. Kami dulu ketika kuliah di Madinah pernah mengadakan kunjungan. Kita biasanya kalau kuliah di sana ada kunjungan ke Masjid Nabawi. Di bawah itu ada masyarakat sendiri yang padahal di atasnya tempat sholat itu, ya kan? Nah ini hal-hal yang disebut dengan modernisasi ini. Hal yang tidak pernah kita bayangkan ada dulu. Kalau pada zaman Nabi yang mereka tidak ada bayangannya para sahabat begitu bahwa akan ada hal yang seperti ini. Apakah termasuk bid'ah atau tidak? Maka Bapak Ibu sekalian perlu cara pandang yang moderat dalam masalah ini ya. Kenapa? Karena ada sebagian yang terlalu ketat memahami bid'ah sehingga kemudian seakan-akan segala hal menjadi bid'ah. Tapi ada juga sebagian yang terlalu memudah-mudahkan, terlalu mengabaikan atau mungkin bukan mengabaikan ya, terlalu menganggap remeh masalah bid'ah. Padahal Rasulullah mengatakan kula bid'atin dhalalah wa kula dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan tempatnya di neraka. Neraka loh, bukan main-main neraka. Maka kita harus lebih berhati-hati, tapi juga tidak terlalu kemudian terlalu saklek segala hal jadi bid'ah. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi yang umat yang selalu moderat, yang pertengahan, berpikir dengan pertengahan, tidak berlebih-lebihan, juga tidak mengabaikan atau tidak memudah-mudahkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasaton, sebagai umat yang pertengahan, umat yang moderat.
litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi kepada manusia semuanya. Jadi adalah karakteristik yang paling utama dari umat ini dibandingkan dengan semua syariat dan semua umat eh, Rasul sebelumnya. Baik, kita akan membahas mengenai bid'ah, Bapak Ibu sekalian, secara bahasa dan secara istilah dan bagaimana kita melogikakannya supaya tidak semua hal menjadi bid'ah dan tidak semua hal menjadi boleh. Secara bahasa, bid'ah itu fi'il madhi adalah abda'a yubdi'u ibda' ya, atau bada'a yabdi'u bid'ah. Artinya adalah membuat hal yang baru secara bahasa ya, melakukan inovasi, melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Itu namanya melakukan bid'ah secara bahasa. Jadi dalam segala hal apapun, kalau itu adalah hal yang baru, itu berarti disebut dengan bid'ah secara bahasa. Artinya ini tidak ada nilai positif atau negatifnya. Bisa jadi ini positif, bisa jadi negatif. Tergantung dari jenis perbuatannya. Kalau baik ya positif, kalau buruk negatif. Jadi dengan makna bahasa ini, makna bid'ah secara bahasa, bid'ah bisa baik dan bisa juga buruk. Bisa hasanah, bisa dolalah. Bisa hasanah, bisa dolalah. Kalau ini secara bahasa. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada bid'ah yang hasanah? Ada. Kalau bid'ah secara bahasa. Kita mengajarkan kebaikan apapun, itu disebut dengan bid'ah. Kalau tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Jadi orang yang pertama kali membuat karpet untuk masjid, ya, karpet itu sudah ada sejak lama, tetapi untuk dipakai masjid, itu kan hal yang baru. Ini bid'ah sebenarnya, tapi yang baik. Ya nanti kita akan jelaskan apakah ini baik apa tidak baik ya. Kita belum sepakat nih tentang itu. Tetapi kalau dihubungkan dengan agama, maka bid'ah berarti menambahkan hal yang baru dalam bentuk keyakinan atau amalan-amalan ya. Karena agama itu hanya dua bentuknya, keyakinan atau amalan. Amalan termasuk ucapan ya, termasuk lisan itu kan amalan sebenarnya. Maksudnya itu dilakukan oleh anggota tubuh. Jadi agama kan isinya kepercayaan atau amalan. Kalau kita menambahkan hal yang baru dalam agama, bid'ah itu bisa dalam amalan, bisa dalam keyakinan. Ini beberapa definisi bid'ah menurut para ulama dahulu. Ini saya ambil dari ulama-ulama yang sudah pertengahan ya Bapak Ibu sekalian, bukan klasik sekali. Ini di abad-abad ke-8 ke-9 Hijriah. Asy-Syatibi misalnya mendefinisikan bid'ah mengatakan metode atau cara yang baru dalam beragama yang menandingi syariat Allah dan mempunyai tujuan yang sama dengan syariat tersebut. Jadi membuat hal yang baru dalam masalah agama dimaksudkan untuk menandingi yang sudah ada, yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mempunyai tujuan yang sama dengan syariat tersebut. Ini lebih sangat umum sekali ya, definisi umum sekali ini. Ini kalau kita tanya misalnya tadi seperti karpet masjid masuk nggak dalam ini gitu. Maka akan sulit untuk menentukannya karena ini kriterianya terlalu umum. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya dalam syariat Allah. Ini mungkin agak spesifik, tetapi kemudian pertanyaannya, berarti semua yang tidak ada dalilnya termasuk bid'ah yang tercela. Ini nanti akan menjadi salah. Ya misalnya seperti ini, sekarang kita ngaji online ini nggak ada dalilnya. Ini berarti kalau dalam definisi Ibnu Rajab Al-Hambali masuk dalam bid'ah yang tercela. Karena ini adalah masalah agama. Kita duduk di sini adalah atas nama agama dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bagian dari agama, bagian dari ibadah kita. Dan tidak ada dalilnya sama sekali. Nggak ada dalilnya ngaji dengan setiap Sabtu dengan cara Zoom misalnya pakai PPT presentasi, ada pengacaranya, pembawa acaranya, nanti ada tanya jawab, nggak ada dalilnya sama sekali. Dengan itu berarti ini masuk dalam bid'ah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dengan definisi ini ya. Tetapi tentunya pasti beliau akan mengatakan tidak. Tetapi masalahnya definisi ini terlalu umum. Ibnu Hajar mengatakan bahwa bid'ah adalah
Sesuatu yang baru yang dalam agama yang tidak ada dalilnya, baik umum maupun khusus. Ini juga hampir sama dengan di atas, tetapi beliau mengatakan tidak ada dalil yang umum maupun khusus. Nah, ini menjadi lebih lebih terang. Karena kalau dalil umum artinya bahwa ada amalan-amalan yang dalilnya umum. Semua amalan bisa dimasukkan ke situ. Ya misalnya eh, kalau kita misalnya bicara tentang pengajian kita ini, pengajian online, dalil umumnya adalah dalil tolabul ilmi begitu dengan definisi Ibnu Hajar. Perintah untuk tolabul ilmi ini dalil umumnya. Bahwa Rasulullah mengatakan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kita ngaji online pagi ini adalah ikut atau termasuk dalam dalil umum ini. Berarti tidak masuk bid'ah. Tetapi tetap saja kita memerlukan penjelasan yang lebih detail mengenai definisi bid'ah ini karena bisa jadi dalam hal-hal yang lain akan nampak bahwa ini masuk bid'ah atau tidak itu belum tentu bisa dipastikan. Jadi perbedaan dalam memberikan definisi ini akan berdampak pada konsekuensi memasukkan suatu perbuatan termasuk bid'ah atau tidak. Dan tadi seperti saya sampaikan bahwa definisi ini meninggalkan gray area ya, gray area, ruang yang masih abu-abu yang bisa memunculkan perbedaan-perbedaan interpretasi mengenai apakah ini termasuk bagian dari agama yang kalau kita membuat hal yang baru menjadi bid'ah atau tidak. Ya, tadi seperti sudah saya sampaikan, apakah membuat masjid dengan desain tertentu termasuk syariat atau tidak? Sehingga kemudian kalau kita bikin desain yang aneh misalnya, kalau Bapak Ibu sekalian lewat tol Trans Jawa itu ya, dari mulai Solo misalnya, kalau saya biasa lewat sampai Surabaya, di rest areanya itu kan setiap rest area ada masjidnya. Masjidnya itu aneh-aneh Bapak Ibu sekalian, modelnya, desainnya. Bahkan ada yang mirip dengan gereja kalau menurut saya. Ada sebagian itu mirip dengan gereja. Desainnya itu ya. Nah itu apakah seperti itu termasuk bid'ah atau tidak? Jika dengan pengeras suara, apakah bid'ah atau tidak? Membuat kurikulum sekolah Islam, bid'ah atau tidak? Baik, sekarang kita mulai penjelasan ini berdasarkan penelaahan saya untuk menjelaskan makna bid'ah. Harus dimulai dengan menjelaskan mengenai bahwa Islam itu dibagi menjadi tiga komponen utama. Akidah, ibadah, dan muamalah. Islam dibagi menjadi tiga komponen utama, akidah, ibadah, dan muamalah. Akidah ini adalah sistem keyakinan, Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang kita yakini, yang menjadi pondasi dari semua keislaman kita. Kalau dalam dalam sabda Rasulullah yang hadis kedua kemarin itu, hadis kedua dalam Arba'in, ketika ditanya oleh Jibril, Ya Muhammad akhbirni anil iman, ceritakan kepada tentang iman. Rasul mengatakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini adalah akidah. Seperangkat keyakinan ini semua. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Ini adalah akidah. Dan yang menyertai itu semua, ya misalnya hari akhir, yang menyertai keyakinan kepada hari akhir adalah keyakinan adanya barzakh, keyakinan adanya fitnah kubur, ada siksa kubur, keyakinan adanya surga dan neraka, keyakinan adanya hisab, ada mizan, ada yang lain-lain. Keyakinan kepada misalnya malaikat, semua yang berkaitan dengan malaikat sesuai yang Allah sampaikan dalam Al-Quran atau disampaikan Rasulullah dalam hadis, kita yakini bahwa ada malaikat yang menjadi perantara antara Allah dengan Rasulnya, namanya malaikat Jibril. Ada malaikat yang menjaga surga dan neraka, ada malaikat dan Ridwan, ada malaikat yang membagi rizki kepada manusia, membagi hujan, dan seterusnya. Itu termasuk dalam keyakinan. Sedangkan ibadah adalah aplikasi praktis dari perwujudan keyakinan tersebut yang menjadi sarana
seorang hamba memuji, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Sedangkan muamalah adalah sistem sosial yang mengatur hubungan muslim dengan muslim yang lain atau muslim dengan non-muslim, bahkan muslim dengan seluruh makhluk yang lain, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan jin, dengan yang lain-lain. Itu maksudnya adalah muamalah. Baik. Masing-masing komponen syariat tersebut mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri. Akidah yang merupakan bagian terpenting dalam syariat mempunyai karakter sabit. Sabit artinya tetap, tidak boleh berubah, baku. Jadi akidah ini tidak boleh ada penambahan dan pengurangan sedikit pun. Sumber akidah kita tahu kemarin sebelumnya kita jelaskan bahwa hanya dua, Quran atau sunnah yang sahih. Dan akidah tidak mempunyai fleksibilitas untuk ditambah atau dikurangi atau diubah. Jadi akidah itu tidak berubah sejak Rasulullah menyampaikan agama ini kepada para sahabat sampai nanti hari kiamat tidak boleh berubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ini akidah. Maka penambahan sedikit pun dalam akidah tidak diterima. Tidak akan diterima, tidak boleh. Ibadah juga demikian. Ibadah ada dua sebenarnya. Ibadah yang mahdah dengan ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang tata caranya ditentukan Rasulullah SAW. Jadi ibadah yang terikat dengan tata cara yang rigid yang Rasulullah sudah ajarkan. Misalnya salat itu rigid, caranya rigid. Diawali dengan bersuci. Cara bersucinya diajarkan Rasulullah secara detail. Kemudian nanti ada rukun-rukunnya, takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, sujud. Diajarkan secara digital Rasulullah SAW. Rakaatnya, jumlah rakaatnya, bacaan yang dibaca, waktunya, zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan. Untuk ibadah-ibadah yang sunnah misalnya, tahajud kapan, duha kapan, istisqa kapan. Dijelaskan secara rigid oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk ibadah yang mahdoh. Puasa juga demikian. Puasa Rasulullah jelaskan, puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri. Rigid ditentukan oleh Rasulullah SAW. Waktunya yang wajib Ramadan, yang sunnah banyak. Jadi semua ini dijelaskan secara rigid oleh Rasulullah. Umrah, haji dan seterusnya. Dan secara logis, seorang hamba itu tidak bisa melakukan pemujaan, peribadatan, pengabdian kepada Allah sesuai dengan yang Allah inginkan, kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak bisa sholat kecuali diajari oleh Rasulullah. Rasulullah yang ngajari adalah Allah, begitu maksudnya. Karena penghambaan ini kan Allah yang nyuruh dan Allah yang menentukan caranya. Maka dalam kaidahnya al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta ya'tid dalil ala masyru'iyatiha. Ibadah itu asalnya Bapak Ibu sekalian haram. Sholat itu pada hukum asalnya adalah haram. Sampai Allah menyuruh kita untuk sholat, maka itu menjadi wajib. Hukum asalnya kita nggak boleh sholat. Hukum asalnya kita nggak boleh puasa. Kita nggak boleh haji, nggak boleh umroh. Sampai Allah atau Rasulullah menyuruh kita untuk sholat atau haji, maka kemudian baru menjadi syariat. Artinya kalau dibalik, berarti kalau tidak ada perintah, tidak ada aturan, tidak ada cara yang diajarkan Rasulullah dalam beribadah, maka itu tidak boleh dilakukan. Hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dalam ibadah tidak boleh dilakukan dalam ibadah yang mahdoh. Dengan demikian berarti kesimpulannya juga ibadah yang mahdoh tidak boleh ditambah, dikurangi, diubah. Sama dengan akidah tadi. Tidak boleh ditambah, dikurangi, diubah sedikit pun. Tidak boleh melakukan inovasi, tidak boleh membuat yang baru. Misalnya kita mengatakan saya kalau subuh itu sebenarnya kuat sholat karena saya sehat, badan saya sehat, maka saya mau nambah 3 rakaat saja biar tambah pahala. Nggak bisa. Saya kalau siang itu setelah kerja capek saya nggak mau 4 rakaat, saya mau 2 rakaat saja.
Nggak boleh. Saya itu kalau malam Rabu itu menurut saya pas lagi semangat-semangatnya ibadah. Maka saya akan bikin sholat malam Rabu. Nggak boleh. Saya itu, menurut saya, puasa itu yang paling baik bukan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tapi dari terbit fajar sampai Isya. Maka saya akan saya akan puasa dari terbit fajar sampai Isya. Nggak boleh. Saya mau bikin puasa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah nyuruh puasa kita nggak boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri. Saya mau bikin puasa yang tidak boleh makan makanan yang enak. Saya mau makan makanan yang tidak enak saja. Atau boleh makan nasi saja, nggak boleh makan yang lain. Puasa mutih misalnya. Nggak boleh. Karena itu adalah ibadah yang mahdoh. Kalau dibuat yang baru, ditambah, dikurangi menjadi bid'ah. Dulu ada orang, eh, salah seorang di Indonesia yang mengatakan bahwa karena haji ini setiap tahun, waktu itu banyak kejadian kecelakaan. Karena setiap tahun haji itu menimbulkan kecelakaan orang meninggal, maka kita ganti saja hajinya sepanjang tahun. Biar orang bisa rotasi begitu. Tidak semuanya datang pas Dzulhijjah. Biar agak longgaran dikit, biar tidak banyak kecelakaan. Ya ini nggak boleh. Karena haji itu ibadah yang mahdoh. Allah yang menentukan, Rasulullah yang menentukan. Baik. Sedangkan yang ketiga, bagian ketiga muamalat. Muamalat ini mempunyai karakter yang bertolak belakang dengan ibadah, dengan akidah dan ibadah mahabbah, Bapak dan sekalian. Muamalat mempunyai dimensi spektrum yang sangat luas sekali. Bahkan bisa dikatakan tanpa batas. Ya karena kan setiap hari kita bertemu dengan hal yang baru dengan dalam muamalat ini. Bertemu dengan orang yang baru, masalah yang baru, dan seterusnya. Maka muamalat ini sifatnya adalah fleksibel dan tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan cara, aturan yang rinci. Maka memang dalam Islam tidak diajarkan aturan yang rinci mengenai muamalat. Ini bedanya dengan sholat. Dalam muamalat, termasuk dalam jual beli, Rasulullah tidak mengatakan jual beli yang boleh adalah satu, dua, tiga, enggak. Tapi Rasulullah mengatakan jual beli yang tidak boleh. Beda, ya. Kalau jual beli yang boleh satu, dua, tiga, berarti yang lain tidak menjadi tidak boleh. Tapi kalau Rasulullah mengatakan jual beli yang tidak boleh adalah satu, dua, tiga, berarti yang lain boleh. Karena yang lain ini sangat banyak sekali. Maka muamalah ini sifatnya adalah tidak terbatas. Jadi Islam dalam muamalat hanya menentukan kaedah-kaedahnya. Dalam jual beli misalnya orang tidak boleh pakai riba. Orang tidak boleh dalam jual beli tidak boleh pakai riba, tidak boleh menipu, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa diberikan kepada pembeli. Baik umalam yamlik, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Menjual burung di langit, nggak boleh. Jadi kaidahnya hanya yang tidak boleh apa, bukan yang boleh apa. Karena yang boleh sangat banyak sekali. Maka dalilnya dalam muamalat adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hatta ya'ti dalil ala tahrimiha. Semua dalam muamalat itu boleh dilakukan sampai ada larangannya. Maka yang disebutkan oleh Al-Quran, oleh hadis, larangannya saja. Mana yang dilarang. Karena kalau disebutkan mana yang boleh, sangat banyak sekali. Dengan demikian, berarti dalam muamalat kita boleh berinovasi. Boleh melakukan hal-hal yang baru. Dalam interaksi kita, dalam jual beli kita, dalam bertetangga, berhubungan sosial, dalam masalah pekerjaan, kita boleh berinovasi seluas-luasnya. Sampai ada titik bahwa itu dilarang, kita harus berhenti. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan ibadah. Kalau ibadah tidak boleh melakukan apapun sampai disuruh, kalau muamalah boleh melakukan apapun sampai dilarang. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, berarti kita sudah punya gambaran mengenai Islam yang tiga komponen tadi. Akidah, ibadah mahdoh, dan muamalat. Akidah tetap, ibadah mahdoh tetap, tidak boleh ditambah dikurangi. Muamalat fleksibel, boleh melakukan apapun sampai dilarang. Dengan demikian berarti bid'ah yang dimaksud dengan urusan agama masuk dalam akidah dan ibadah yang mahdoh. Hal yang baru yang dilarang adalah dalam akidah dan ibadah yang mahdoh. Sedangkan dalam muamalat
Itu semua tidak ada larangannya. Larangannya hanya yang dijelaskan mengenai ini tidak boleh, berarti harus berhenti di situ. Tapi kalau membuat hal yang baru dalam muamalat, maka itu tidak ada batasnya. Masih ada satu sisa sedikit, yaitu mengenai ibadah yang ghairu mahdhah. Ini ibadah juga, pengabdian kepada Allah, tapi ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah artinya ibadah yang tata caranya tidak ditentukan oleh Rasulullah. Jadi dia ibadah, bentuk pengabdian kepada Allah, tapi Rasul tidak menentukan caranya. Contohnya apa? Contohnya seperti pengajian seperti ini, thalabul ilmi. Rasul mengatakan thalabul ilmi faridatun, kewajiban, berarti ibadah. Tetapi Rasul tidak pernah menentukan caranya. Cara thalabul ilmi, jangan melakukan seperti ini, harus seperti ini, tidak ada. Misalnya membangun masjid. Kita membangun masjid adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena membuat tempat di mana kita mengumpulkan umat Islam untuk beribadah. Itu adalah ibadah. Tapi Rasulullah tidak pernah menjelaskan bagaimana cara membangun masjid yang sesuai dengan syariat. Tidak ditentukan. Berarti dia ibadah tapi yang ghairu mahdhah. Membuat sekolah, membuat kurikulum. Semua yang lain yang sangat banyak sekali babnya, dia hampir sama dengan bab muamalat jadinya. Semua hal yang diniatkan untuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah, tetapi yang ghairu mahdhah, yang tidak ditentukan caranya oleh Rasulullah SAW. Bahkan hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah. Ya kan, tidur misalnya, kalau kita niatkan untuk supaya kita bangun segar, bisa sholat, bisa melakukan ibadah, ya jadi ibadah. Kita makan itu kan mubah. Tapi kalau kita niatkan supaya sehat, bisa sholat, bisa ibadah, berarti menjadi ibadah. Orang memberi nafkah misalnya. Nafkah suami kepada istri adalah ibadah. Karena itu perintah. Suami wajib memberi nafkah kepada istri. Ya kecuali kalau tidak mampu ya. Wajib memberi nafkah kepada istri. Kalau misalnya dia memberi nafkah ini tidak ditentukan caranya bagaimana. Dengan cara bekerja apa? Waktunya kapan? Berapa yang diberikan? Tidak ada. Tidak ada ketentuannya. Maka ini menjadi ibadah yang ghairu mahdhah, boleh berinovasi, boleh menambah, mengurangi selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bisa pahami bahwa yang masuk dalam bid'ah adalah yang pertama, dia adalah satu yang baru yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Yang kedua, hal baru tersebut merupakan bagian dari akidah atau ibadah yang mahdhah. Jadi hal baru dalam agama yang dimaksud adalah akidah atau ibadah yang mahdhah. Selain itu, yang muamalat atau yang ibadah yang ghairu mahdhah boleh melakukan hal-hal yang baru. Baik, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan, tapi saya ingin sedikit membahas mengenai ini. Tinggal mungkin saya tambah 2-3 menit lagi. Bagaimana dengan hal-hal yang sering ditanyakan mengenai misalnya Maulid Nabi, Nuzulul Quran, zikir misalnya, apakah masuk bid'ah atau tidak? Jadi dalam ibadah yang mahdhah itu, ibadah yang mahdhah yang ditentukan caranya, Rasulullah menentukan caranya itu caranya, termasuk jumlahnya, termasuk waktu, dan termasuk tempatnya. Jadi ada ibadah mahdhah yang ditentukan empat-empatnya. Caranya ditentukan, jumlahnya ditentukan, tempatnya ditentukan, waktunya ditentukan. Ini contohnya sholat. Sholat itu caranya ditentukan, jumlahnya ditentukan, jumlah rakaatnya, waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah dalam 4 hal ini, menjadi bid'ah. Tapi ada beberapa ibadah yang ditentukan tidak semuanya. Misalnya ibadah seperti zikir. Zikir itu lafaznya ditentukan. Lafaz zikirnya itu yang harus kita sebutkan dalam zikir itu ditentukan Rasulullah. Misalnya la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Ditentukan oleh Rasulullah. Karena ditentukan itu menjadi mahdhah. Lafaz zikir itu menjadi mahdhah. Tetapi untuk
untuk jumlahnya ada yang ditentukan, ada yang tidak. Contohnya ditentukan misalnya. Setelah sholat, kita diajarkan Rasulullah untuk mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jumlah 33 kali dalam zikir setelah sholat ditentukan Rasulullah. Tetapi di luar sholat, Rasulullah tidak pernah menentukan jumlahnya. Kita dikatakan bahwa Rasulullah karena yazkurullah fi kulli ahyan. Rasulullah itu zikir di setiap saat. Sampai dikatakan dalam satu riwayat Rasulullah istighfar sehari 75 kali. Riwayat yang lain 100 kali. Berarti jumlah yang di luar sholat atau di luar yang ditentukan tidak ditentukan. Kalau tidak ditentukan berarti sifatnya ghairu mahdhah dalam yang tidak ditentukan itu. Termasuk caranya, zikir apakah harus dengan misalnya suara keras atau suara tidak keras? Kalau dalam Al-Quran dikatakan pertengahan, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ya kalau doa jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, pertengahan. Tapi artinya itu tidak ditentukan sebatas mana. Nah, dalam hal yang tidak ditentukan ini berarti termasuk apakah zikir itu harus sendiri-sendiri ataukah boleh bersama-sama? Tidak ditentukan. Yang tidak ditentukan, bagian yang tidak ditentukan menjadi ghairu mahdhah. Kalau ghairu mahdhah, maka kita boleh ya menyesuaikan. Menyesuaikan. Berarti dengan pemahaman ini berarti zikir bersama, karena cara zikir apakah harus sendiri atau bersama tidak ditentukan, maka zikir bersama tidak termasuk dalam bid'ah. Dan itu yang disebutkan oleh diantaranya pendapat Imam Nawawi kalau kita baca dalam yang tentang Quran itu apa? At-Tibyan. Dalam At-Tibyan belum menjelaskan. Dan juga beberapa ulama yang lain menjelaskan hal ini. Maulud tadi misalnya tentang maulud. Ya maulud itu maksudnya apa? Masuknya akidah apakah ibadah mahdhah ataukah ibadah ghairu mahdhah? Maulud ini. Kalau akidah jelas bukan akidah ya. Ibadah yang mahdhah. Apakah ibadah mahdhah? Cara maulud ditentukan oleh Rasulullah tidak. Berarti bukan ibadah mahdhah. Nah, kalau dia melakukan maulud ini dengan niat untuk mengingat Rasulullah, dengan supaya orang ingat kepada Rasulullah, ingat kepada jasa Rasulullah dan kemudian iltizam dengan sunnah Rasulullah, berarti kan ibadah. Berarti ibadah termasuk yang ghairu mahdhah. Kalau ghairu mahdhah, maka tidak apa dilakukan dengan syarat bahwa dia tidak menambahkan ibadah yang mahdhahnya. Misalnya, contohnya kalau menambahkan mahdhah, orang membuat namanya zikir maulid. Ini menjadi bid'ah. Karena zikir lafaznya itu kan dari Rasulullah. Nggak boleh kita bikin sendiri. Membuat sholat maulid menjadi bid'ah. Puasa maulid menjadi bid'ah. Tapi kalau dia sekedar membuat pengajian dalam rangka maulid, pengajian adalah ibadah ghairu mahdhah, maka tidak apa-apa. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum jelas atau mungkin masih menjadi pertanyaan ya nanti kita diskusikan kalau ada waktu. Semoga apa yang disampaikan ini eh, bisa difahami dan bisa kita amalkan. Tentunya saya tadi kembali kepada kaidah yang pertama bahwa kita dijadikan Rasulullah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita harus selalu moderat dalam segala hal dan ini adalah cara kita di antara untuk memahami makna bid'ah ini secara moderat. Sehingga tidak semua hal menjadi bid'ah dan juga tidak semua hal menjadi boleh. Dengan ini maka kita bisa berharap bahwa kita bisa komitmen dengan syariat Allah, tapi kita juga bisa fleksibel untuk menerima eh, hal-hal yang baru dalam pengetahuan manusia, dalam teknologi manusia, dalam hal yang bisa juga berpengaruh terhadap agama, tetapi dia sifatnya adalah hal-hal yang bukan ibadah yang mahdhah maupun akidah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad Dahlan atas penyampaiannya. Pada pagi hari ini kita memasuki hadis kelima yang dari Arba'in Nawawiyah dan Ustadz sudah cukup menjelaskan tadi. Barangkali ada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan awat sekalian yang ingin bertanya, bisa untuk bertanya di kolom chat atau bisa
melalui fitur Q&A yang ada di Zoom seperti itu. Baik, ini sudah ada 3 pertanyaan masuk Ustadz. Kita dari Q&A yang pertama. Ustadz, bagaimana terkait dengan harokat di dalam Al-Quran? Pernah disampaikan bahwa harokat tersebut merupakan sesuatu yang baru dan termasuk dalam urusan agama. Apakah itu merupakan bid'ah? Tafadhal, Ustaz. Baik. Ya tadi kembali kepada kaidah tadi ya, bahwa yang menjadi bid'ah adalah akidah ibadah mahdoh. Hal yang baru dalam masalah agama yang dimaksud adalah akidah atau ibadah mahdoh. Maka pertanyaannya, apakah harokat, memberi harokat dalam Quran termasuk akidah? Pasti kita mengatakan bukan. Oke, apakah termasuk dalam ibadah yang mahdoh? Oke, kita lihat mengenai membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ibadah mahdoh atau tidak? Membaca Al-Quran ibadah mahdoh. Tapi bagian yang mana yang mahdohnya? Tadi seperti zikir misalnya, zikir itu mahdoh, tapi tidak semuanya mahdoh. Ada bagiannya. Tadi kan saya mengatakan bahwa mahdoh itu ada di caranya, di jumlahnya, di tempatnya, di waktunya. Zikir, dia waktunya tidak ada mahdoh. Ada berapa yang mahdoh, ada yang tidak. Jumlah, ada yang mahdoh, ada yang tidak. Tempat, ada yang mahdoh, ada yang tidak. Cara, secara umum hanya dibatasi jangan keras, jangan terlalu keras, jangan terlalu lirih. Berarti selain itu boleh. Oke, membaca Quran sekarang. Membaca Quran itu yang mahdoh yang bagian mananya? Membaca Quran itu mahdohnya adalah mengenai bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Tajwidnya. Ini mahdoh. Kalau nun mati ketemu ba, bagaimana cara membacanya? Apakah min ba'di ataukah mi ba'di ataukah mim ba'di? Rasulullah ngasih tahu caranya. Harus yang terakhir. Kalau nun ketemu lam, nun mati ketemu lam, bagaimana caranya? Bacanya. Apakah nunnya dibaca ataukah digabungkan pada lam? Dia digabungkan pada lam. Nah, cara membaca ini masuk dalam yang mahdoh. Karena Rasulullah mengajarkannya. Maka kita tidak boleh bikin sendiri. Alif lam mim harus dibaca alif lam mim. Nggak boleh alama misalnya. Kalau kita baca alama berarti bid'ah. Karena Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kalau kita membaca dzalikal kitabu la raiba fih menjadi bid'ah. Karena Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Kalau kita sengaja ya membuat hal yang baru. Kalau tidak tahu lain cerita ya. Berarti membaca Quran itu ini tidak semuanya menjadi mahdoh. Termasuk penulisannya. Nah, penulisannya bahkan sama sekali tidak ada aturannya dari Rasulullah. Para sahabat disuruh menulis dengan cara apa? Dengan huruf yang dipahami oleh orang Arab pada waktu itu. Ya, Rasulullah tidak pernah, bahkan Rasulullah tidak tahu baca tulis. Maka Rasulullah tidak pernah misalnya nyuruh harus cara nulisnya seperti ini, nggak ada. Oleh karena itu, para sahabat menulisnya dengan cara mereka masing-masing dan di tempat yang eh, tadi kan tempat juga termasuk yang masuk maldoh ya. Tempatnya juga beda-beda, ada di di kulit binatang, ada di daun-daunan, ada di macam-macam. Berarti kalau kita lihat seperti itu berarti membuat harokat ini yang dilakukan pada zaman setelah zaman khulafa ya, pada zaman Ali terakhir itu hanya menambahkan titik. Abu Aswad Ad-Duali itu menambahkan titik. Maka harokat itu bukan bid'ah karena itu tidak masuk dalam hal yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga jelas wallahu alam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Tadi pertanyaan dari Alan Alan Pradana, semoga terjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Sukailan. Ada di kolom chat. Ustadz, mohon pencerahan. Bid'ah ini sangat diperdebatkan di masyarakat. Terima yang adalah kunut, terutama yang adalah kunut salat subuh. Mohon pencerahannya, apakah ini juga termasuk bid'ah? Fadal Ustaz. Baik. Jadi dalam masalah yang mahdoh tadi, termasuk misalnya aku dalam sholat subuh ini kan mahdoh ya. Kalau misalnya perbedaan mengenai apakah dia ini termasuk ibadah atau tidak, karena perbedaan dalil, maka tidak menjadi bid'ah. Begini maksudnya.
hadis sampai kepada kita dengan proses yang panjang itu membuat ulama beda pendapat mengenai sebuah hadis. Kadang-kadang satu hadis dianggap sahih, kadang dianggap lemah oleh ulama yang lain. Nah, bagi yang mengatakan bahwa hadis ini sahih, kemudian menggunakannya sebagai dalil dalam beribadah, misalnya dalam sholat atau dalam yang lain, ya dia tidak berarti itu bukan bid'ah, wong dia merujuk kepada dalil. Kan bukan mengadakan hal yang baru nih. Dia merujuk kepada dalil. Tapi kemudian bagi ulama yang lain yang menganggapnya sebagai dalil yang salah, dalil yang tidak sahih, berarti tidak bisa dipakai. Kalau tidak dipakai, berarti kalau dia menambahkan itu dalam salat menjadi bid'ah. Gitu ya persepsinya. Nah, ini kita lihat mengenai hal ini antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Yang Imam Ahmad adalah murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan bahwa dalil hadis mengenai kunut dalam subuh adalah dhaif, tidak bisa dipakai. Maka kalau orang kunut ketika subuh, berarti dia menambahkan hal yang baru dalam ibadah menjadi bid'ah. Tapi bagi Imam Syafi'i, dalil mengenai kunut subuh sahih. Rasulullah kunut pada subuh. Maka ketika beliau mengikuti dalil itu menambahkan kunut dalam subuh bukan bid'ah. Menjadi perbeda perspektif ya. Jadi bagi yang mengikuti Imam Syafi'i kunut ya monggo, bukan bid'ah karena dia pakai dalil. Tapi bagi yang mengikuti Imam Ahmad misalnya ya kemudian itu dianggap sebagai bid'ah. Tetapi kalau menurut saya kalau selama itu ada dalilnya jangan kita bilang bid'ah karena dia ada dalilnya. Walaupun itu jadinya menambahkan hal yang baru, tapi kan dia sebenarnya bukan karena dia memang menambahkan, tapi lebih kepada kita berbeda pendapat mengenai dalilnya itu. Tapi kan dia ikut dalil, maka kita jangan sampai membid'ahkan menurut saya. Jadi dengan demikian, kalaupun kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti imam yang lain yang mengatakan bahwa tidak ada dalil dalam kunut subuh, ya kita tidak perlu melakukannya. Tapi yang bagi yang mengikuti Imam Syafi'i maka dia boleh melakukannya dan itu menjadi sunnah bagi dia. Bahkan bukan cuma sunnah ya lebih dari sunnah ya sunnah muakkadah barangkali dalam madzhab Syafi'i. Demikian wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan oleh Pak Sukailan. Selanjutnya ini ada yang bertanya secara langsung, angkat tangan. Ya, Mas Zaki, dipersilakan untuk unmute. Silakan Mas Zaki, Pak Zaki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang berguru pada Rasulullah, bagaimana orang yang berguru kepada Rasulullah tetapi dia tidak memakai etika. Seperti misalkan banyak yang kalau zaman sekarang mah kan kalau berguru itu kan memang pada ke depan-depan pada minta selfie atau minta foto. Itu bagaimana kalau misalkan zaman dulu Rasulullah misalkan murid-muridnya yang berguru kepada Rasulullah tetapi tidak memakai etika, itu bagaimana Ustaz? Baik, berguru pada Rasulullah tapi tidak menggunakan etika. Ya. Terus Ustaz. Ini pernah kita bahas di hadis yang kedua ya, Bapak Ibu sekalian kita pernah bahas di hadis yang kedua dulu ketika kita membahas hadis Jibril. Jibril ketika datang dengan baju yang paling bagus, badan rapi, disisir rambutnya hitam, duduk dengan sopan di depan Rasulullah, duduk dengan hikmat. Itu kita mengambil hikmahnya di antaranya adalah bahwa orang ketika mencari ilmu itu dengan adab, termasuk kepada guru harus dengan adab. Kita mencontohkan juga bagaimana Ibnu Abbas mencium tangan Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi termasuk ulama di kalangan sahabat. Kemudian Zaid bin Thabit mencium tangan Ibnu Abbas karena mengatakan bahwa engkau adalah keluarga Rasulullah. Jadi ini semua menunjukkan bahwa memang mencari ilmu harus dengan adab. Maka dulu saya juga meng-highlight bahwa pada zaman sekarang karena mudahnya orang mencari sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber informasi, kemudian adab itu menjadi hilang atau berkurang ya. Penghargaan terhadap ilmu berkurang, penghargaan kepada ulama berkurang, bahkan sampai kadang-kadang memang tidak ada adabnya, tidak ada kepada ilmu maupun kepada ulama. Ya, misalnya sekarang orang protes kepada fatwa
majelis ulama itu menurut saya kurang ajar ya. Karena yang di majelis ulama itu orang-orang terpilih, orang-orang dan mereka bukan cuma satu orang, itu orang banyak yang yang bermusyawarah, yang bahsul masail, yang membahas masalah kemudian menyimpulkan. Kemudian dibantah hanya dengan argumentasi yang sangat sederhana, logika sangat sederhana. Itu tidak beradab dan kurang ajar menurut saya. Apalagi kalau dia bukan orang yang mempunyai background agama. Jadi memang kita di antara krisis kita, Bapak Ibu sekalian zaman sekarang adalah krisis adab, krisis akhlak penghormatan kepada kepada para ulama dan kepada ilmu itu sendiri. Maka sebaiknya seperti yang ditanyakan oleh Pak Zaki tadi, maka kita sebaiknya juga harus bisa eh, berhati-hati dalam masalah ini. Ya, ketika mencari ilmu, ketika berhubungan dengan ilmu, maka kita harus melakukan seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dalam masalah adab tersebut. Demikian walaupun. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Terakhir Ustaz, ini dari Indri Cirebon di Q&A. Fenomena pre-order termasuk jual beli yang dibolehkan atau tidak Ustaz? Mengingat barang belum ada atau belum menjadi milik kita. Fenomena apa? Pre-order. Pre-order Ustaz. Memesan. Oh, pre-order. Ya. Begini sebenarnya. Pre-order itu kalau dalam syariat kita ada namanya jual beli salam ya. Jual beli salam itu barangnya belakangan. Biar dulu bayarnya belakangan. Tapi pre-order dia agak berbeda. Begini, karena pre-order itu ada yang dia memang memproduksi, tapi produksinya lama. Dia produsen, tapi dia tidak nyetok barang, karena bisa jadi custom misalnya. Custom itu bisa dirubah-rubah, ditambah, dikurangi. Nambah nama, nambah apa. Maka jadi pre-order. Dia harus bikinnya kan sesuai dengan permintaan. Nah, kalau dia produsen, memang dia memiliki barang itu atau memiliki bahan untuk bikin barang itu, maka tidak apa-apa, itu seperti salam. Tapi pre-order yang lain adalah kalau pre-ordernya dia hanya sebagai perantara. Bahasa sekarang apa namanya, Ivan? Yang dia Dropshipper. tidak punya barangnya, dia ngambil dari barang yang dari tempat lain, apa namanya itu? Reseller Ustaz. Reseller. Reseller, betul. Kalau dia reseller dan dia tidak punya barangnya, kemudian jualnya secara online dengan pre-order, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu berarti menjual barang yang tidak dimiliki. Menjual barang yang tidak dimiliki, itu tidak boleh. Karena dia tidak punya barangnya. Jadi dia seperti hanya sekadar seperti broker ya. Jadi perantara di antara pembeli dengan penjual. Itu yang nggak boleh. Kalau dia pre-ordernya karena dia harus membuat dulu, dia tidak nyetok barang tapi dia produksi sendiri, maka itu tidak apa-apa. Saya kira jelas walau. Baik Ustaz, jazakumullah atas jawabannya. Mungkin itu untuk hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Dahlan atas penyampaiannya dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari para peserta tadi. Jazakumullah khairan juga kepada para peserta yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan selenggarakan kembali ngaji online pagi atau ngopi bareng IKD ini di setiap Sabtu pagi. Maka Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian bisa menjadwalkan dan juga bisa membagikan informasi berkaitan dengan ngopi bareng IKD ini kepada teman-teman dan sanak saudara yang lain. Selanjutnya ada sedikit pengumuman dari IKD DIY bahwasanya IKD DIY memiliki program wakaf pembebasan tanah Pondok Pesantren Mahasiswi Asma Amanina yang terletak di Maguwoharjo. Maka Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian yang ingin berkontribusi dengan program wakaf ini bisa klik di website ikddiy.com yang linknya sudah kami sampaikan di chat Zoom seperti itu. Baik, mungkin ini untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.